Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vinantika Sekira Maharani. Di video kali ini saya akan membahas secara tuntas cara melakukan uji beda menggunakan SPSS. Kita akan mempraktikkan dua jenis uji, yaitu pair sample t-test untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah, dan juga ada independent sample t-test untuk membandingkan suatu kelompok. Untuk caranya kita simak setelah ini ya. Pertama kita akan melakukan pair sample t-test terlebih dahulu. Uji ini kita lakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kekuatan otot pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah pelatihan angkat dumbbell. Pertama kita akan mengcopy data di sini terlebih dahulu, data tes awal dan tes akhirnya. Kita copy dari Excel ke SPSS-nya. Di sini. Setelah itu kita ke bagian variable view, kita ubah namanya menjadi seperti yang di Excel. Lalu untuk type-nya pastikan sudah numerik, lalu desimalnya semuanya kita nolkan. Lalu ke bagian measure-nya kita ubah semuanya ke scale. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian data view. Setelah semua sudah rapi seperti ini, kita klik analyze. Di bagian analyze kita klik compare means, lalu kita pilih pair sample t-test. Di bagian ini, tes awalnya kita taruh di variabel 1, lalu tes akhirnya kita ke variabel 2. Setelah seperti ini kita klik OK, lalu SPSS akan menampilkan output seperti ini, ada 4 tabel. Lalu bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil yang sudah kita lakukan tadi di SPSS? Yang pertama adalah kita copy 4 tabel ini ke Word dulu. Di sini sudah saya copy ya, lalu kita beri judul seperti ini. Pada kelompok perlakuan. Nah, seperti ini, lalu kita susun hipotesisnya. Hipotesis itu ada dua. Yang pertama itu adalah H0, yakni tidak ada perbedaan peningkatan kekuatan otot sebelum dan sesudah diberikan pelatihan angkat dumbbell. Oke, judulnya peningkatan. Perbedaan peningkatan kekuatan dumbbell. Lalu untuk yang H1 itu kebalikannya, ada perbedaan peningkatan kekuatan otot sebelum dan sesudah diberikan pelatihan angkat dumbbell. Sebelum itu yang tes awal dan sesudah itu yang tes akhir. Lalu untuk pengujian hipotesisnya,
pengujian hipotesis. Yang pertama adalah kita lihat di bagian per sampel statistik ini, kita lihat kolom min atau rata-rata. Ternyata sebelum tes, sebelum pelatihan angkat dumbbell, sebelum itu rata-ratanya adalah 25,47. Sedangkan yang sesudah itu ada 29,87. Dari sini itu terlihat adanya peningkatan nilai rata-rata sebesar 4,40, yang artinya memang secara deskriptif ada peningkatan yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan angkat dumbbell pada kelompok perlakuan. Namun, apakah secara statistik itu juga terjadi peningkatan? Yang pertama kita lihat di bagian per sample test. Kita lihat di kolom paling ujung, yaitu SIG total ini ternyata adalah kurang dari 0,001. Kita tuliskan di sini. Berdasarkan nilai SIG-nya adalah kurang dari 0,001, atau bisa dibilang ini 0,000 karena kurang dari 0,01 ya. Dan juga ini termasuk kurang dari 0,05 yang sudah ditetapkan. Maka hipotesis kita yang pertama itu ditolak. Dan hipotesis kita yang kedua, yaitu H1-nya, diterima. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan ada perbedaan peningkatan kekuatan otot sebelum dan sesudah pelatihan angkat dumbbell pada kelompok perlakuan. Jadi seperti itu cara kita menginterpretasikan hasil dari SPSS kita tadi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian independent test. Yang kedua kita akan melakukan independent sample test. Uji ini untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok dengan kontrol dan kelompok dengan perlakuan. Nomor 1 ini adalah kelompok untuk kontrol dan nomor 2 ini untuk perlakuan. Caranya masih sama seperti tadi, kita copy yang bagian tes akhir dan kelompoknya saja. Copy, lalu kita ambil di SPSS-nya, kita tambahkan data yang baru karena tadi sudah terpakai. Di sini seperti ini, masih sama seperti tadi juga. Ini kita kasih nama hasil saja, hasil. Nah, ini kelompok. Lalu tetap numerik, harus numerik, desimalnya kita nolkan. Ini juga scale. Kalau sudah, kita kembali ke data view. Di data view kita klik analyze lagi. Pilih compare means dan independent sample test. Yang bagian hasil kita masukkan ke tes variabel. Untuk bagian kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di sini
kita masukkan angkanya 1 dan 2. Ini sudah benar. Lalu kita klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Itu akan muncul 3 tabel seperti ini hasilnya ya. Lalu apakah cara menginterpretasikan independent sample t-test ini sama dengan yang tadi yang sudah kita lakukan, yaitu pair sample test? Sebenarnya mirip, namun yang independent sample test ini agak sedikit lebih kompleks. Caranya tetap sama, kita copy 3 tabel ini ke Word. Di sini sudah saya copy. Lalu kita beri judulnya di sini. Judulnya adalah perbedaan kekuatan otot antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Lalu untuk hipotesisnya ada 2 juga, yaitu tidak ada perbedaan kekuatan otot yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Untuk H1-nya itu sama ya. Satunya itu ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Untuk pengujian hipotesisnya, yang pertama itu kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas atau Levin's test. Untuk uji homogenitas ini, kita lihat di bagian independent sample test ini ada Levin test for equality of variances. Di data kita itu SIG-nya itu ada 0,112. Jadi di sini nilai SIG-nya itu 0,112. Dan ini itu lebih besar daripada 0,05. Maka data memiliki varians yang sama atau homogen. Oleh karena itu, kita melihat di bagian baris pertama ini yang equal variances assume, karena dia datanya sama kan, homogen. Jadi kita lihat di baris yang atas sendiri ini.
Lalu yang kedua, kita melakukan yang namanya uji hipotesisnya baru ini, uji hipotesis. Uji hipotesis itu di baris yang sama kita lihat kolom SIG yang two-tailed ini, yang ini SIG yang ini. Di bagian equal variances assume, yaitu saya hipotesis berarti di sini nilai SIG biar membedakan ya. Two-tailed adalah tadi 0,001 adalah 0,001 kurang dari dan ini lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis yang kedua yakni H1 itu diterima. Dan H0nya ditolak. Lalu kesimpulan terdapat perbedaan kekuatan otot yang sangat signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Jadi seperti ini untuk interpretasi independent sample t-testnya. Kita sudah selesai untuk melakukan 2 uji untuk hari ini. Cukup sekian pembahasan dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.